Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Dwi Novani, NPM 208260149. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas remedial blok hemato dan imunologi. Yang dimana yang berjudul yaitu malaria. Di mana pada definisi terlebih dahulu yaitu malaria merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronis yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah dengan gejala yaitu seperti demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limfa. Selanjutnya pada etiologi dan faktor risiko yaitu organisme penyebab malaria yaitu em, protozoa dari genus Plasmodium. Ada 4 spesies Plasmodium yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, dan Plasmodium oval. Pada Plasmodium falciparum yaitu penyebab dari malaria tropika. Pada Plasmodium vivax yaitu menyebabkan malaria tertiana. Dan Plasmodium malaria yaitu menyebabkan malaria kuartana jenis kelamin. Pada faktor risiko yaitu terdapat jenis kelamin, pekerjaan, serta status ekonomi. Selanjutnya pada penegakan diagnosis yaitu pada anamnesis yaitu ditemukannya keluhan utama seperti demam, menggigil, berkeringat, disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, serta mialgia. Terdapat riwayat bepergian ke daerah endemik malaria dengan jangka 1 sampai 4 minggu. Ada riwayat tinggal di daerah endemik malaria, riwayat sakit malaria, riwayat minum obat malaria 1 bulan terakhir, serta riwayat mendapat transfusi darah. Pada pemeriksaan fisik yaitu demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, konjungtiva atau telapak tangan yaitu pucat, ditemukannya splenomegali dan hepatomegali. Pada malaria berat yaitu nadi cepat atau dan lemah, tekanan darah sistol kurang dari 70 mmHg pada dewasa dan kurang dari 50 mmHg pada anak-anak. Pada frekuensi napas yaitu lebih dari 35 kali per menit pada dewasa, pada eh, lebih dari 40 kali per menit pada balita, lebih dari 50 kali per menit pada anak usia kurang dari 1 tahun. Ditemukannya juga penurunan kesadaran pada manifestasi perdarahan yaitu seperti peteki, purpura, dan hematom. Pada dan ditemukannya tanda dehidrasi yaitu seperti mata cekung, turgor, dan elastisitas kulit berkurang, bibir kering, produksi urin berkurang, serta tanda-tanda anemia berat yaitu seperti pucat pada konjungtiva, telapak tangan, lidah, dan lain-lain. Dan ikterik juga. Saya pada pemeriksaan penunjang yaitu dengan pemeriksaan mikroskop dan pemeriksaan dengan tes diagnostik cepat atau rapid diagnostic test. Pada pemeriksaan dengan mikroskop yaitu sediaan darah tebal yang dimana sediaan tetes darah tebal digunakan untuk mendeteksi adanya parasit. Pada sediaan darah tipis yaitu sediaan tipis untuk menentukan spesiesnya. Misalnya pada pemeriksaan dengan tes diagnosis cepat atau rapid diagnostic test, yaitu di mana mekanisme kerjanya berdasarkan antigen deteksi, antigen parasit malaria dengan metode imunokromatografy. Hanya pada diagnosis bandingnya yaitu demam demam berdarah denju atau disebut dengan DBD, malaria, leptospirosis, serta demam tifoid. Pada tata laksana farmako dan farmako yaitu pada farmako lini pertamanya itu dengan fixed dose combination atau FDC. Pada lini kedua yaitu pengobatan malaria falciparum yang tidak respon terhadap pengobatan DHP yaitu di mana kina ditambah dengan doxycycline atau tetracycline ditambah dengan primaquine. Pada non-farmako yaitu menyemprot dinding rumah dengan insektisida dapat membunuh nyamuk dewasa yang masuk ke dalam rumah. Selanjutnya tidur di bawah kelambu. Jika terkena penyakit ini harus mengkonsumsi makanan cair. eh, Lalu kemudian dalam masa pemulihan yaitu bisa makan sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Jangan biarkan air tergenang dekat dengan rumah. Selanjutnya pada komplikasi dan prognosis yaitu pada komplikasi yaitu malaria cerebral, anemia berat, edem paru, dan ikterik. Pada prognosisnya itu
Pada malaria berat yang tidak ditanggulangi, maka mortalitas yang dilaporkan pada anak-anak 15%, dewasa 20%, dan pada kehamilan meningkat sampai 50%. Prognosis malaria berat dengan kegagalan satu fungsi organ lebih baik daripada kegagalan dua fungsi organ. Mortalitas dengan kegagalan tiga fungsi organ yaitu lebih dari 50%, dan dengan kegagalan 4 atau lebih fungsi organ yaitu lebih dari 75%. Dan ini referensi yang saya gunakan. Uh, Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian presentasi dari saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.